Assalamualaikum. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai roots of equation ya yang ada pada mata kuliah metode numerik. Ya, jadi roots of equation ini artinya adalah akar-akar dari suatu persamaan. Oke ya. Mungkin bisa kita lanjut langsung. Ya, jadi langsung saja kita mulai ya. Jadi pengenalan dulu di sini. Jadi kalau sebelumnya itu Anda mengenal mencari akar dengan menggunakan metode tertutup, dengan metode terbuka itu perbedaannya seperti ini ya. Ya, jadi ini adalah metode tertutup. Yang di sebelah sini ini adalah metode tertutup. Ya, bagaimana atau bracketing methods. Bagaimana caranya mencari akar? Nah ini, jadi misalnya ini adalah akar yang dicari. Ya, itu Anda ingat lagi, akar dari suatu persamaan itu adalah pertemuan atau titik potong dari fungsi X ini terhadap sumbu X. Ya, jadi ini akarnya di sini. Ya, kalau menggunakan metode terbuka, ya, jadi ini kita cari dulu batas atas dan batas bawah dari akar yang berpotongan ini. Ya, XL di sini ini adalah batas bawah, saya perbesar ya. XL ini adalah batas bawah, sementara XU ini adalah batas atas. Jadi akar itu harus berada di antara batas bawah dan batas atas pada sumbu X ini. Oke ya. Lalu ini kita persempit lagi ya, batas atasnya kita ganti di sebelah sini tapi batas bawahnya tetap. Oke. Karena dia masih tepat di tengah-tengah, gantian batas bawahnya kita geser ke kanan sementara batas atasnya tetap di situ ya sampai akhirnya kita tutup ya, kita kurung, makanya disebut dengan metode pengurung atau bracketing methods itu karena ini ya, jadi ini dikurung sampai dia memperoleh nilai sejati atau nilai asli dari akar persamaan yang kita cari. Oke ya. Sementara pada metode terbuka caranya berbeda ya. Masih sama seperti ini, saya perbesar lagi ya. Ini adalah XI, itu adalah tebaan pertama ya. Ini adalah tebaan kedua, jadi XI plus 1 ya, XI plus 1 ya. Anda ingat satu ini bukan besarannya X ya, ini satu ini bisa berapa aja tapi satu langkah ke sini. Kalau kita perlebar ke sana juga dua langkah ke sana, XI plus 2 dan seterusnya ya. Jadi ini akar yang kita cari di sini, kita mulai dari sini. Terus ya nanti persamaan atau cara kita mencari akar itu adalah dengan mengosilasikan persamaan-persamaan ini ya. Jadi ini ke arah sini, nanti ke sini, terus keluar ya. Nah, ini kalau yang seperti ini keluar, ini namanya kondisi konvergen ya. Artinya dia bukan mendekat ke akar sini tapi malah menjauh ya. Oke, yang C ini adalah sesuatu yang konvergen ya. Jadi ini kita mulai dari sini, kita dapat sampai ke sini fungsinya ya. Lalu kita XI plus 1 dan seterusnya sampai ini akar yang kita cari itu dapat kita temukan ya. Tentunya XI dan XI ini nantinya kita ketahui ya antaranya berapa sampai berapa. Kalau enggak kita juga susah ya. Tapi dengan metode ini, metode terbuka ini, pendekatannya atau akar yang dicari itu akan lebih cepat ketemu ya. Nah, jadi di sini ini figure 61 ya kalau di buku ya, ini adalah uraian dari yang saya jelaskan tadi ya. Yang ini bracketing methods dan yang kedua ini adalah open methods ya, dimana A ini menggunakan metode biseksi ya, sementara akarnya itu dikurung ya, dikurung atau di constraint ya pada interval ini tadi. Oke ya, tadi sudah saya jelaskan. Berikutnya kita masuk ke metode penentuan akar dengan menggunakan ini, menentukan akar dengan metode terbuka. Tekniknya namanya simple fixed point iteration atau iterasi satu titik tertentu yang sederhana. Oke ya. Jadi teknik simple fixed point iteration atau satu titik
tertentu, iterasi satu titik sederhana ini ya. Itu caranya adalah seperti ini. Jadi kita menggunakan fungsi G, X yang merupakan fungsi dari G ya untuk menentukan hubungan satu persatunya ya. Jadi bukan kita pakai F tapi kita pakai G ya. Lalu dari sini apa, FG ini bisa kita pecah-pecah lagi ya. Misalnya ini ya, kita punya X kuadrat sama dengan X kuadrat min 2X plus 3 sama dengan 0 ya. Jadi ini kita bisa pecahkan langsung ya. X nya itu sama dengan X yang di sini ya, 2X ini ya. 2X sama dengan X kuadrat plus 3 ya dibagi 2 untuk mendapatkan X ya. Ini adalah X nya, ini adalah G fungsi dari X nya ya. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya kita punya suatu fungsi yang berbentuk sinus X plus X ya. Nah, jadi kita selesaikan dulu untuk XI sama dengan fungsi G sama dengan XI ya. Nah, lalu kita di sini dapatkan kesalahan besarnya persentase kesalahan akibat pendekatan ya. Ini A itu adalah approach atau pendekatan ya. Ya, ini kita dari sini kita bisa melihat seberapa besar sih kesalahan perhitungan yang kita buat ya. Jadi tak teruskan. Oke, jadi tontonnya seperti itu ya. Di sini gunakan iterasi satu titik tertentu untuk mencari akar dari fungsi X ya. Misalnya fungsi X sama dengan eksponen pangkat X dikurangi dengan X ya. Solusinya ini fungsi tersebut dapat dibagi secara langsung ya dan diekspresikan dengan menggunakan persamaan 62 ya. 62 ini yang ini ya. Nah, yang ini ya, sebagai X plus I ya. Ini X nya jadi kita keluarkan ke sana ke sisi bagian kiri. X plus XI plus 1 ya sama dengan eksponen X pangkat I. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Untuk ini kita coba dengan tebaan X sama dengan 0 terlebih dulu ya. Maka secara iteratif ya, atau iteratif itu coba-coba ya, tapi mulai dari 0. Persamaan ini dapat digunakan untuk mencari seperti ini ya. Jadi ini di sini kita masukkan untuk untuk I pangkat 0 ya. Jadi misalnya persamaannya XI plus 1 ya, pangkat min X. Kalau di sini untuk X nya sama dengan 0, maka ininya XI nya kita cukup kita gantikan dengan 0 ya. Untuk XI plus 1 sama dengan plus 2 ya, ini ya, karena ini tebaan kedua. Pangkat X di sini kita kalikan 1 ya, sama dengan berapa di sini? 1 ya. XI plus 3 ya, ini kita ganti min X pangkat min X ya, bener ya, kalikan dengan 3 sama dengan sekian dan seterusnya ya. Ini yang pertama, untuk tebaan pertama ini kesalahannya adalah 100%. Tebaan kedua kesalahannya 76,3%. Pendekatan, kesalahan pendekatan ya. Apa itu kesalahan pendekatan dan kesalahan ini sebenarnya ya, ini T itu true ya. Approach dan true error ini bisa Anda lihat di materi saya mengenai error dan round up ya, dari kesalahan dan pembulatan ada ya di situ ya. Oke, jadi ini seterusnya sampai kita dapatkan kesalahannya absolut itu adalah 0,399%. Ya, di sini kita bagaimana kita tahu kalau ini kesalahannya sebesar ini, karena kita tahu ya fungsi kesalahan sebenarnya itu adalah nilai sebenarnya dikurangi dengan nilai pendekatan, nilai yang kita dapat terakhir ya. Nilai terakhir dibagi dengan nilai terakhir ya, kalikan dengan 100%. Ini ya.
Ya, sementara untuk pendekatan yang tadi saya sekalian ya, ini adalah nilai yang didekati dikurangi dengan nilai sebenarnya dibagi dengan nilai sebenarnya kali 100%. Oke ya. Jadi ini kesalahannya akan semakin mengecil ya. Tapi sebelumnya untuk mengerjakan ini kita harus tahu nilai sebenarnya dulu. Ya, jadi kalau kita nggak tahu nilai sebenarnya, bagaimana kita bisa menghitung ini? Ya, yang ini. Kalau yang ini mudah. Ini kita tinggal 100 dikurangi 171 dibagi 171. Nah, kita dapatkan 46,9 dan seterusnya ke bawah. Nah, kalau yang ini kita harus tahu nilai sesungguhnya berapa. Dan ini biasanya kalau di dalam soal itu sudah diberikan. Oke ya. Selanjutnya mengenai konvergensi. Ya, jadi seperti sudah saya singgung sebelumnya, ya bahwa konvergensi itu adalah seperti ini ya. Jadi apa eh, akar yang kita cari itu akan semakin didekati ya. Jadi dia berosilasi ke sini ya. Ini osilasi ya, dia akan berosilasi ke sini. Tapi kalau osilasinya ke sini bukan ke sini tapi keluar dan sebagainya kemana-mana begitu, itu artinya akar yang Anda cari itu ada atau yang Anda lakukan itu untuk mencari akar itu sedang dalam kondisi divergen ya. Kalau udah divergen gitu, artinya apa? Seperti bilangan-bilangan di sini. Ya ini 100 ini kan semakin mengecil, ini membesar sedikit, tapi lama-lama mengecil 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 sampai akhirnya satu. Berarti ini adalah yang Anda lakukan sudah konvergen ya. Nah, tapi kalau dia kesalahannya tambah besar ya, jadi ini di sini 100%, di sini 171%, dia konvergen sebentar, tapi mengecil lagi. Ya, jadi kalau semakin membesar, artinya yang perhitungan Anda itu adalah perhitungan yang divergen. Nah, untuk itu bagaimana ya? Dihentikan perhitungannya ya. Jadi yang konvergen itu harus berosilasi seperti ini, ya, sampai ke pusat atau titik akar yang kita cari. Oke ya. Metode lainnya untuk mencari suatu akar persamaan itu adalah dengan menggunakan ini grafik dua kurva, metode grafik dua kurva. Ya, itu untuk kondisi bagaimana? Untuk kondisi yang seperti ini. Ya, jadi misalnya Anda punya persamaan sebesar yang ini ya, persamaan bentuknya seperti ini, saya zoom ya. Jadi persamaannya itu adalah F2 fungsi dari X sama dengan E pangkat minus X ya. Oke, jadi ini kan Anda tidak menemukan akarnya di mana karena dia masih jauh ya akar persamaan ini. Anda sulit menentukan. Maka cara untuk menentukannya adalah dengan melibatkan satu persamaan baru ya. Satu persamaan baru ini bisa kalau di sini dalam kasus ini ya, ini kan rootnya di sini dalam kasus ini kita pakai satu buah garis ya, yang garis sederhana ya. Jadi ini fungsi satu, fungsi f1 dari x sama dengan x ya. Jadi dia akan menghasilkan suatu garis yang linear aja seperti ini ya. Jadi caranya seperti ini, kita pakai fungsi x sama dengan fungsi satu sama dengan fungsi 2 ya. Ini nanti akan menemukan di sini kalau kita pakai apa premis yang seperti ini, fungsi satu sama dengan fungsi 2 ya. Maka dari sini kita akan dapatkan Y1 sama dengan fungsi 1x, di mana ya, di mana Y1 sama dengan fungsi 1x, sementara Y2 itu sama dengan fungsi 2 dari x ya. Kalau Anda punya persamaan seperti ini ya, yang sama di persamaan sebelumnya ini, di pertanyaan di soal ini, maka kalau kita kerjakan dengan cara seperti itu, nah, kita akan bisa memasukkan nilai-nilainya. Caranya bagaimana memasukkan nilai-nilainya? Ini jadi pisahkan persamaan ini ya, e pangkat x sama eksponen dari x dari minus x dikurangi dengan x sama dengan 0 ya, menjadi dua bagian dan tentukan akarnya secara grafis. Oke ya. Jadi caranya seperti itu. Nah, ini jadi apa? Ini X, ini Y1, ini Y2. Anda masukkan saja. Jadi kita punya persamaan X sama dengan E pangkat minus X.
Nah, jadi ini kalau kita masukkan X-nya 0, maka Y1-nya juga 0, Y2-nya itu sama dengan 1 ya. Pangkat min 0 ini kan sama dengan 1 ya. Nah, bagaimana terus kalau 0,2 dan seterusnya, hasilnya seperti ini. Oke ya. Di mana akarnya? Akarnya itu adalah yang berpotongan di sini. Oke ya. Nah, jadi saya ulangi lagi, fungsi F1 sama dengan X ini adalah hanya suatu garis bantu ya untuk mencari persamaan ini, soalnya kan ini ya. Ini sama dengan 0 ya. Jadi kalau kita mau cari persamaannya ini yang tidak sama dengan 0, ya ini tadi F2-nya kita gantikan dengan menjadi fungsi X. Jadi fungsi X1 sama dengan fungsi X2. Ini tinggal kita masukkan saja. Ini kalau X-nya 0, Y-nya 0. Jadi Anda lihat ini sama persis ya, karena ini adalah ini fungsi satunya itu adalah Y1-nya itu adalah sama persis dengan X. Ya, ini Anda lihat ya, fungsi 1 sama dengan X. Ini fungsi 1 X sama dengan X. Sementara di sini fungsi X2 itu sama dengan Y. Ini Y1 ini sama ya. Ini yang di sini fungsi 2 dari X sama dengan Y2. Nah, ini masukkannya bagaimana? Di sini yang Anda pakai persamaan yang ini. Ya, jadi ini sama X-nya sendiri sudah sama dengan fungsi X1, tapi Y2-nya ini harus Anda hitung dari keduanya yang ada di sini. Ya, ya jadi berikutnya ini bentar. Ya, jadi berikutnya ini adalah konvergensi pada simple fixed point iteration ya. Jadi ini cara melihat bagaimana konvergensi itu terjadi pada teknik penyelesaian dengan simple point iteration ya, dengan menggunakan dua buah kurva. Ya ini ya, dua buah kurva grafik ya. Dua buah grafik kurva ya, maaf ya. Jadi ini Anda bandingkan kalau pada poin satu titik biasa, satu simple point biasa, ini digambarkan di sini ya. Konvergensi ini divergen, yang ini konvergen. Tapi kalau pada konvergensi pada simple fixed point yang menggunakan dua buah kurva grafis ya, ini urutannya seperti ini ya. Jadi Anda lihat di gambar, di keterangannya sini, depiction penggambaran dari A dan B ini adalah konvergen ya. Jadi dia mulai dari sini X0 turun ke sini sampai di akhirnya di sini. Sedangkan untuk yang B ini mulai dari sini lalu dia akan berosilasi di sini. Ya, sementara C dan D itu adalah divergen. Anda perhatikan ya, A sama C ini arah pendekatannya sama, cuma yang satu ke arah titik atau divergen, yang satunya ini adalah konvergen. Satunya divergen, satunya konvergen ya. Sama ini juga begitu ya, dia berosilasi. Grafik A dan C ini disebut dengan pola monoton. Ya benar ya, monoton ya. Jadi dia arahnya ke sini, lalu ke sini dan seterusnya. Untuk yang konvergen ini seperti ini, yang divergen seperti ini. Sementara yang B dan D itu adalah disebut dengan pola osilasi atau pola spiral ya. Jadi ini bentuknya seperti ini. Ya, ini dia divergen ya. Yang ini konvergen ke sini. Ya. Nah, ini perlu kita perhatikan bahwa konvergensi ya atau sesuatu yang kita harapkan itu akan terjadi ketika eh, diferensial pertama dari fungsi X ya, fungsi Gx ini lebih kecil daripada 1 ya. Oke, berikutnya kita ke teknik berikutnya ya, yaitu dengan menggunakan metode Newton-Raphson ya. Dengan menggunakan metode Newton-Raphson ini polanya seperti ini ya. Jadi ini XI plus 1, jadi dia mundur ya. Jadi ini XI, ini ada langkahnya ya.
tak ganti pensil dulu. Jadi ini langkahnya. Nah, jadi ini adalah H atau langkahnya ya. H sama dengan XI min XI plus 1. Oke ya, jadi ini akar yang dicari. Ini caranya pakai seperti ini. Ya, jadi ini ada suatu kemiringan ya atau slope, makanya dia dipakai diferensial. Ya di sini ya. Rumusnya atau persamaannya itu seperti ini. Jadi XI plus 1 ini kan nanti akan semakin ke sini ya dia. XI plus 1 sama dengan XI minus fungsi dari X. Ya, fungsi dari X-nya ini adalah ini, fungsi X ini ya. Dibagi dengan turunan dari fungsi XI 1. Nah, bagaimana pemakaiannya? Langsung kita ke contoh 63. Jadi problem statementnya seperti ini. Gunakan metode Newton-Raphson untuk mengestimasi atau memperkirakan akar dari persamaan ini E pangkat X minus X ya, dengan menggunakan tebaan awal sebesar X0 sama dengan 0 ya. Yang pertama ini kita lihat dulu persamaannya ya, bahwa persamaannya itu harus ada turunan dari fungsi XI 1 ya. Kalau fungsi X nya sama dengan ini eksponen pangkat X pangkat min X dikurangi dengan X, maka turunan pertama dari ini adalah minus eksponen pangkat X dikurangi dengan 1 ya. X kita turunkan 1 kali kan 1 ya. Lalu kita susun ke rumus ini ya, di mana ini adalah fungsi XI ya. Ini adalah fungsi XI yang sudah didiferensialkan 1 kali. Oke ya. Mulai dari X0 sama dengan 0 ya. Kita gunakan iteratif ini untuk mendapatkan tabel ini. Ya, jadi kita mulai dari I-nya ini adalah 0. Jadi ini di sini X0 sama dengan 0, ini 0 semua ya, Anda ganti 0 semua. Ya, XI-nya 0, maka Anda akan dapat XI plus 1 itu adalah 0 dan seterusnya sampai dia XI-nya sama I-nya sama dengan 4 ya. Di sini Anda akan bisa melihat bahwa dengan metode Newton-Raphson ini konvergensinya sangat bagus ya. Akar akan mudah semakin cepat didapatkan dengan metode ini. Dan oleh karenanya metode Newton-Raphson ini adalah metode yang paling banyak digunakan. Oke ya. Maka di sini saya jelaskan lagi, saya bacakan ini ya. Pendekatannya itu akan konvergen dengan cepat, rapid itu cepat ya, pada akar yang sesungguhnya. Ya, perlu Anda perhatikan bahwa nilai persentase relatifnya ya, ini dari nilai sebenarnya, tadi nilai sebenarnya sudah diketahui ya di soal sebelumnya ya, 0,5 berapa tadi. Oke ya. Ini tiap iterasi akan menurun ya errornya lebih cepat daripada yang digunakan atau yang ketika kita memakai simple fixed point iteration ya, yang ada di contoh 61. Oke ya. Nah, berikutnya ini adalah metode secant ya. Metode secant itu penggambarannya seperti ini ya. Jadi persamaannya, oh maaf ini saya agak kebablasan ya. Jadi persamaannya ini adalah pakai ini ya, Anda pakai yang ini ya, XI plus 1 dan seterusnya. Ini adalah penggambarannya ya. Jadi ini fungsi yang mau dicari, akar fungsi yang dicari ke sini, ini pendekatannya mulai dari XI, sini dipakai XI min 1 ya. Beda ya, kalau di ini XI plus 1 mundur malah tambah, kalau ini mundur ya berkurang, XI min 1. Oke ya. Nah, teknik secant ini menggunakan kesamaan segi tiga ya. Jadi ini XI ini ada di sini ya, dikurangi dengan perbandingan segitiga di sini. Fungsi X1, fungsi XI ya, maaf, dikalikan dengan XI min 1 dikurangi dengan XI. Ini ya, jadi segitiga yang dipakai segitiga yang paling gede ini. Yang ini ya, dua ini ya. Nah, sementara pembaginya
itu adalah fungsi xi min 1 dikurangi dengan fungsi xi. Ya ini ya bandingan segitiga. Oke. Jadi langsung ke contohnya aja. Oke, suatu ya gunakan metode sekant untuk mengira-ngira atau mengestimasikan akar dari fungsi ini ya, fungsi yang sama seperti contoh sebelumnya ya, dengan dimulai dengan x min 1 sama dengan 0 dan x0 sama dengan 1 ya. Ingat nilainya adalah sebesar ini. Kenapa? Supaya kita bisa mencari kesalahan yang sebenarnya. Oke ya, 0,51 sekian 61 ini adalah nilainya. Oke. Langsung saja kita pakai iterasi yang pertama. Ya, ini x min 1 sama dengan 0. Anda cari dulu fungsi xi min 1 ya. Jadi fungsi xi min 1 ini adalah fungsi x min 1 sama dengan 1. Anda masukkan aja di sini. Ya, kebersamaan ini. Lalu untuk x sama dengan 0 ya, untuk x sama dengan 0 itu juga begitu. Anda masukkan x0 nya berapa ya. Jadi ini mungkin saya tuliskan dikit ya. Untuk ini jadi Anda pakai saja fungsi x min 1 sama dengan ya, ini 0 ya, pangkat 0 dikurangi 0, hasilnya adalah 1 ya. Untuk ini fungsi x0 ya, ini x0 sama dengan 1 ya, ini tadi di sini ada toh, sama dengan 1, maka berarti di sini pangkat 1 dikurangi dengan 1, hasilnya ini adalah ini. Lalu Anda masukkan ke persamaan ini ya, jadi 1 xi nya tadi di sini adalah 1 ya, 1 dikurangi ini ya, bukan itu ya, ini tapi ya, xi 1 dikurangi dengan ini dikurangi 1 tadi ya, kalikan ini 0 min 1 ya, dibagi dengan 1 per ya, 1 minus ini ya, fungsi xi ini yang di sini. Nah, ini ya, ini adalah iterasi kesekian ya, ini adalah iterasi ke 0 ya, maka minus 1 itu sama dengan 0, maka x0 nya sama dengan 1 ya. Ini hasilnya adalah 0,61270. Ininya kesalahannya 8% ya. Kalau ada yang belum tahu caranya cari bagaimana, ini 0,61270 dikurangi dengan 0,56 dibagi dengan ini 0,61270 ya, kali 100% ya. Jadi iterasi kedua juga begitu. Kita ambil x0 sama dengan 1, sama ya, ini di sini ya. Maka fungsi dari x0 ya, ini tadi Anda pakai persamaan ini ya, ini fungsi x0 ya sama dengan pangkat 1 tadi ya, dikurangi dengan 1 ya, dikurangi x nya ini adalah 1, maka hasilnya ini. Nah, sementara untuk xi nya kita pakai persamaan yang kita peroleh dari sini 61270, hasilnya ini. Berarti fungsi x sama dengan pangkat 0,61270 dikurangi dengan 0,61270, hasilnya ini ya. Lalu kita masukkan lagi ke persamaan ini ya, tapi Anda ganti ininya jadi 2. Kenapa? Karena ini adalah iterasi yang kedua, hasilnya ini ya, 0,6 dikurangi ini ya, kalikan 1 dikurangi dari ini 1270 sebelumnya tadi. Ini ya, sama juga hasilnya adalah ini 0,56. Cara menghitung ini sama seperti ini. Oke ya. Jadi nilai yang tadi terakhir itu berapa? Ini 0,56 ya, 0,56 sekian kurangi 0,567 ya. Kesalahannya kan semakin kecil ya. Iterasi ketiga kita pakai x1 ya, x1 sama dengan ini. X2 itu adalah tebakan yang
ini 6384 ya, jadi sama seperti ini. X1 nya tadi sama dengan 1 ya, X1 nya ini adalah 0,61270 ya, ini sama cara ngitung juga Anda pakai masukkan ke sini fungsi X sama dengan sekian, ini juga sama hasilnya. Kesalahannya semakin mengecil atau 0,0004% ya. Jadi metode secant ini akan lebih cepat daripada metode Newton Raphson. Oke ya. Ya, baik. Berikutnya ini adalah penyelesaian untuk akar-akar ganda atau multiple roots ya. Jadi pada multiple roots ini, apa sih definisi dari multiple roots? Multiple roots atau akar-akar ganda ini ya. Ini adalah salah satu contohnya seperti persamaan 6 11 ini. Ya, jadi dia disebut akar ganda kenapa? Karena ada dua buah X sama dengan satu. Ya, jadi Anda lihat di sini dari persamaan X pangkat 3 dan seterusnya, persamaan polinom ini namanya persamaan polinom ya, polinomial ini seperti ini. Itu kalau kita faktorkan akan menghasilkan persamaan seperti ini. Ya, di sini ada dua buah X pangkat 1. Nah, ini disebut dengan persamaan ganda. Ya, karena apa? Karena ada dua buah ini. Kalau cuma satu aja yang ini nggak kepakai ya bukan persamaan ganda. Ya, karena ini ada ininya, jadi dia menjadi suatu persamaan ganda. Ya, contoh berikutnya ini adalah ini persamaan polinom yang ini. Ini malah menghasilkan tiga buah X sama dengan satu. Ya, jadi ini akar ganda 3 ya, triple ya, triple. Nah, penggambarannya ini ada di sini. Ini untuk persamaan yang ini ya. Ini X sama dengan 3. Nah, 3 X sama dengan satu ya, X min 3, ini X min 3. Ini tiganya di sini, dua buah satu di sini. Ini double root, akarnya ganda. Untuk persamaan yang di bawah ini sama juga X sama dengan 3. 3 di sini dan 3 buah satu, 3 buah X sama dengan satu di sini. Ini disebut dengan triple. Ya, berikutnya ini adalah quadruple atau akarnya 4 ya. Jadi ini satu buah angka 3, di sini ada berapa? 4 biji X sama dengan X min 1 ya. X min 1-nya ada 4 nih, banyak. X min 1 dan seterusnya sampai 4 biji. Ini quadruple roots. Nah, untuk menyelesaikan persamaan-persamaan dengan akar ganda seperti ini kita akan menggunakan persamaan yang ini ya, persamaan xi plus 1 dan seterusnya. Oke ya, untuk lebih mudahnya kita mungkin bisa memberi contoh aja ya. Oke ya. Ya, untuk contohnya ini example 610 ya. Saya perbesar dengan agak kecil mungkin ya, susah lihatnya ya. Gunakan eh, kedua bot itu, kedua ya, kedua standar dan modified Newton Raphson ya. Gunakan baik metode Newton Raphson standar dan metode Newton Raphson yang dimodifikasi ya, untuk mengevaluasi akar persamaan dari persamaan 6 11 ya, dengan tebakan awal itu adalah X0 sama dengan 0. Persamaan 6 11 ini ada di sini ya, persamaan 6 11 ini ya. Ini persamaan 6 11 ya. Jadi penyelesaiannya seperti ini. Kita zoom aja biar agak lebih mudah ya. Dari persamaan 6 11 itu kita turunkan terlebih dahulu ya. 6 11 itu yang tadi kita turunkan satu kali ya. Hasilnya 3x kuadrat plus 10x plus 7 ya. Karenanya persamaan Newton Raphson yang standar itu seperti ini ya. Hasilnya tadi apa? Xi per ya, Xi ya, bukan, tak tulis lagi aja ya, sama dengan Xi. Ini ya fungsi dari Xi, fungsi Xi
Oke, dibagi dengan fungsi turunan dari XI. Ya, hasilnya ini ya. Ini turunan pertamanya, ini persamaan awalnya. Oke ya. Lalu seperti biasa kita tabelkan. Oke ya. Kita mulai dari XI ini sama dengan 0. Ini kita ganti 0 semua ya, di atasnya minus 3. Ini kita ganti 0 semua, 3/7 di sini 0. Ya, hasilnya ini adalah XI-nya itu sama dengan 0. Kesalahannya 100%. Kita teruskan sampai ke 6 kali, dia menurun 2,2%. Ya, sebagaimana diantisipasi, metode ini sudah konvergen ya, kan kesalahannya menurun ya. Ya, karena nilai aslinya itu adalah 1. Oke. Untuk metode yang dimodifikasi ya, ini kita turunkan X-nya ini sebesar 2 kali ya. Jadi ini kita turunkan 1 kali, turunkan 1 kali lagi, jadinya 6X dikurangi 10 ya. Iteratifnya Anda bisa lihat di persamaan ini ya, persamaan 611 itu yang ini ya, 616 ya. Ini persamaan 616 ini ya. Fungsi X1, fungsi XI kalikan dengan turunan fungsi XI dibagi fungsi XI pertama diturunkan itu kuadrat dikurangi dengan fungsi XI dikalikan dengan fungsi XI diturunkan 2 kali. Ini kita masukkan ya, ini fungsi XI-nya, ini fungsi XI yang 1 kali dikuadratkan ya, tapi dia ya dikuadratkan sama ini fungsi XI diturunkan 2 kali dikalikan dengan fungsi XI itu sendiri. Ini fungsi XI sendiri ini ya. Ya, kita tabelkan ya, hasilnya seperti ini. 100, salahnya 100% ini, dan turunnya jauh lebih cepat dengan menggunakan metode Newton Raphson modifikasi. Ya, jadi persamaan ini ternyata di buku ini disebut sebagai modified Newton-Raphson methods atau metode Newton-Raphson yang dimodifikasi. Oke ya, dia jauh lebih cepat. Oke. Lalu formula atau persamaan yang dimodifikasi ini akan konvergen secara kuadrat. Ya, jadi ini 2 kali ini langsung dia sudah langsung kuadrat ya, 1, 2 ini. Nah, ini kita bisa menggunakan kedua buah metode itu untuk mencari akar tunggal dari X sama dengan 3. Seperti kita ketahui, ini kan akarnya X min 3 ya, kali X min 1 kali X min 1. Jadi yang dimaksud di sini adalah X min 3 yang ini. Ya, dengan menggunakan tebakan awal sebesar X0 sama dengan 4, maka kita masukkan ya, dengan masukkan X min 3 ini kita cari berapa. Ya, ini ya. Standarnya metode standar kita mulai dari 4 ya. Jadi ini kita masukkan ke persamaan ini yang standar ini ya, X-nya jadi 4. Yang modified sama ini XI-nya kita ganti 4 semua ya. Hasilnya seperti ini ya. Maka kesimpulannya kedua buah metode ini konvergen secara cepat ya. Dengan metode standar ya, entah bagaimana itu lebih efisien. Jadi metode yang standar ini lebih efisien daripada yang metode modified. Ya, bisa Anda lihat di sini. Ya, ini jauh lebih cepat, 33, 13, 12, 3,3. Ya, sampai di sini dia jauh lebih efisien. Oke ya. Ya, baik. Berikutnya itu kita masuk ke sistem dari persamaan non linear. Oke ya. Jadi kita lihat dulu apa itu definisi dari persamaan yang linear dan persamaan yang non linear. Oke ya. Jadi sistem dengan persamaan linear ini ditunjukkan pada
persamaan 6 17 ya. Di sini ada banyak fungsi, tapi fungsi tersebut adalah terhadap x 1, x2, x3 dan sebagainya ya, sampai xn ini sama dengan 0. Nah, bentuk persamaannya bagaimana? Ini ya, ax1 dan seterusnya dikurangi dengan b, di mana a dan b itu adalah konstanta ya. Ini kita sebut saja persamaan 6 18, dan sistemnya ini, sistem dari fungsi persamaan linear ini persamaan 6 17. Nah, contohnya seperti ini ya. Sekarang bagaimana kalau sistem persamaan yang non linear? Persamaan non linear ini salah satu contohnya adalah ini ya. X kuadrat plus xy sama dengan 10. Y plus 3x Y kuadrat sama dengan 57. Ya, apa bedanya dengan persamaan linear? Wong sama-sama kok, gitu. Yang pertama, persamaan non linear itu tidak sama dengan 0 ya. Ini 0 ya. Ini tidak sama dengan 0. Padahal ini 10 ini bisa kita pindah ke sini kan. Kalau ini kita pindahkan jadi 10, maka di sini akan jadi 0. Bagian kanannya jadi 0. Tapi tidak seperti itu ya. Tidak bisa sama dengan 0. Kenapa? Karena dia ada dua buah variabel yang saling terikat dalam suatu operasi perkalian ya. Ini juga begitu ya. Ini 57 bisa kita pindah ke sini, ini jadi 0 ya. Tapi dia tetap bukan persamaan linear. Kenapa? Karena dia memiliki dua buah variabel yang terikat dalam satu, apa ya, kalau kita bilang satu persamaan seperti ini ya. Jadi ini adalah suatu persamaan non linear. Ini yang linear, ini yang non linear. Oke ya. Nah, bagaimana kalau persamaan non linear itu kita bawa ke bentuk 6 17 ini? Hasilnya adalah seperti ini. Ya, jadi fungsi u ya, u adalah fungsi dari x dan y ya, dimana x sama dengan x kuadrat ya, sama persamaan ini ya, ini saya pindah jadi 0. Sementara untuk v itu sama dengan seperti ini ya. Jadi ciri utamanya x dan y ini ada pada satu tempat ya. Ini adalah persamaan yang non linear. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menemukan persamaan non linear? Ya, padahal secara fisika itu jarang sekali hal-hal yang terjadi di dunia ini dalam bentuk yang linear ya. Jadi semuanya itu non linearitas semua ya, kebanyakan non linear, walaupun ada tapi sedikit yang linear. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya ini? Ya, ini kita buat menjadi persamaan linear terlebih dahulu. Nah, cara menyelesaikan akar-akarnya bagaimana? Seperti yang sebelumnya. Ya, yang pertama itu adalah dengan menggunakan iterasi satu, iterasi titik tertentu. Ya, titik tertentu fix itu kan tertentu ya. Oke, contohnya ini ya. Problem statement, gunakan fixed point iteration untuk menentukan akar dari persamaan 6 19 ya, 6 19A 6 19B. Oke ya. Perlu dicatat di sini bahwa sepasang akar dari persamaan tersebut, x-nya itu adalah 2 dan y-nya adalah sama dengan 3. Oke ya. Mulai perhitungan dengan mengira-ngira atau menebak mulai dari x sama dengan 1,5 dan y sama dengan 3,5. Oke ya. Persamaan 6 19 itu bisa kita pecahkan menjadi persamaan seperti ini. Coba kita lihat lagi ya, 6 19A ya. X kuadrat plus x min 10 sama dengan 0. Nah, ini kita pecahkan menjadi ini. X kuadrat min plus ya, plus xy kuadrat sama dengan 10 plus xy kuadrat sama dengan 10. Ya, ini kalau kita pecahkan
untuk XI plus 1 sama dengan 10 min XI kuadrat. Nah, ini X nya kita bawa ke sini ya. XI kuadrat dibagi dengan Y nya yang ada di sini, dibagi dengan YI ya. Ini apa, berapa hasilnya yang bisa kita dapatkan? Ini bukan XI kuadrat ya, sama dengan ini ya, jadi YI ya. Maka dan persamaan 6 19 ini dapat kita lakukan dengan cara yang sama, tapi kita cari variabel Y nya ya. Jadi Y sama dengan Y sama dengan 57 min 3 X I YI ya, ini ya. Ini kita ganti jadi Y sama dengan 57 kurangi 3 XY kuadrat ya. Nah, perhatikan bahwa di sini subscript atau huruf kecil yang di sini itu kita gunakan untuk persamaan-persamaan di sini ya. Yang tadinya tidak ada XI-nya kita pakai XI dan YI ya. Dengan menggunakan tebaan yang pertama itu kita dapat menentukan nilai-nilai baru dari X tersebut ya. Jadi kita pakai X sama dengan mulainya tadi berapa, 1,5 ya. Nah, kita mulai dari 10 kali 1,5 kuadrat dibagi Y nya 3,5 sama dengan ini. Oke, 2,2. Nah, ini akan menghasilkan nilai awal untuk Y sama dengan 3,5 ya. Dan ini dapat disubstitusikan ke persamaan yang ini ya, untuk menentukan nilai baru dari nilai Y ya. Jadi Y ini kita ambilkan dari nilai X yang kita dapat di sini ya. Ini 3,5 hasilnya 24, ini minus ya. Lalu pendekatannya akan menjadi divergen ya, atau nyebar ya. Jadi ini perilaku ini akan semakin terlihat ke iterasi yang kedua. Iterasi kedua kita pakai X nya ini ya, sementara Y nya kita pakai 24 ya. Ini yang persamaan yang A, ini persamaan yang B. Nah, di sini nampak bahwa pendekatannya juga masih tidak terfokus ya. Sekarang kita akan mengulang perhitungan ini ya, tapi dengan menggunakan persamaan yang diganti menjadi format yang berbeda ya. Sebagai contoh, untuk 619A ya, ini kita rubah menjadi seperti ini. Jadi X nya kita pakai yang ini ya. Jadi kalau di sini X XI kuadrat plus XY sama dengan 10, ini kita ganti ya, jadi 10 X ya, X kuadrat sama dengan 10 minus XY. Jadi di sini kita bisa susun lagi, X itu sama dengan akar 10 dikurangi dengan XY. Sementara yang berikutnya juga sama ya. Jadi di sini persamaannya seperti ini ya. Kalau yang sebelumnya ya, Y plus 3XY ini ya, kurang 57. Ini Y kurangi 3XY, betul tidak ini ya, 3XY kuadrat ya, plus ya, Y plus 3XY kuadrat kurangi 57 sama dengan 0. Nah, ini kita ganti, kita ambil Y nya yang Y di sini. Jadi Y kuadrat sama dengan 57 ya, ini kita pindah ke bagian kanan. 57 dikurangi dengan Y per 3X nya yang ini, 3X, maka Y nya sama dengan akar 57 min Y per 3X ini ya. Nah, hasilnya akan lebih memuaskan ya. Jadi untuk 10 ya, kenapa tadi dibilang hasilnya
apa divergen ya, divergen karena ini tadi 24 padahal dia nilainya aslinya 3 kan. Nah, kalau kita rubah dengan ini kan kita dapat nilai yang lebih bagus. X-nya kita ganti ya dengan 3,5. Oke, sementara awal Y-nya kita ganti dengan 3,5. Sementara X-nya kita ganti dengan 1,5 dengan sistem yang ini ya. Nah, lalu demikian pula untuk persamaan Y yang kedua. Ini 2,8. Lalu untuk X-nya iterasi yang berikutnya kita pakai yang ini dan yang ini. Ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Nah, jadi hasilnya semakin mendekati nilai 2 dan Y sama dengan 3. Ini ya. Jadi kita pakai pendekatan yang nomor 2 ya. Jadi untuk fixed point iteration kita pakai yang X sama dengan ini dan ini dari persamaan kedua persamaan ini. Ya, oke ya. Berikutnya kita lihat satu contoh lagi ya, karena kita tadi sudah menggunakan fixed point dan satunya lagi adalah metode Newton-Raphson. Ya, bagaimana kita bisa menyelesaikan ini dengan metode Newton-Raphson? Ya, kita lihat slide berikutnya. Oke, ini untuk yang metode Newton-Raphson ya. Persamaannya kita lihat ini bukan 624B ya, persamaan 624, yang ini A, yang ini persamaan B. Oke ya. Jadi problem statementnya ya, gunakan multiple equation Newton-Raphson. Newton-Raphson untuk persamaan yang ganda ya, yang multiple ya, untuk menentukan akar persamaan dari persamaan 619 ya. Ini persamaan 619 ini 619. Catat di sini bahwa apa nilai sebenarnya dari akar-akar yang dicari yang benernya ini adalah X2 dan Y-nya itu sama dengan 3. Mulai dari X1 setengah dan Y sama dengan 3,5. Jadi tebakannya kita mulai dari nilai-nilai ini. Oke ya. Nah, bentuknya Anda lihat bentuk persamaan Newton-Raphson yang untuk persamaan nonlinear ini seperti ini. Ya. Jadi kita harus menemukan masing-masing ya, masing-masing angka masing-masing ya, masing-masing elemen persamaan ya yang ada di sini. Ya. Ya, pertama ini kita hitung dulu bagian derivatif atau turunan sebagian dan evaluasi pada dengan menggunakan tebaan awal ya, yaitu 1,5 dan 3,5 dari X dan Y ya. Kita mulai dulu. Kita mulai dari persamaan yang pertama. Ya, persamaan yang pertama ini adalah persamaan U. Persamaan yang kedua ini adalah persamaan fungsi dari V. Oke ya. Jadi persamaan ini kita turunkan satu kali. Kita dapat 2x kuadrat 2x ya, 2x. Ini karena ini x-nya diturunkan, jadi kita tinggal punya satu buah angka y ya. Berikutnya apa? Angka tebakan ini kita masukkan ya, 2 kali 1,5 plus 3,5 sama dengan 6,5. Oke ya. Di sini berikutnya kita olah lagi persamaan ini ya. Bagaimana kalau persamaan U ini kita turunkan ya, turunkan terhadap Y ya. Tentunya ini akan menjadi habis, ini habis. Jadi kita cuma tinggal satu buah, ini juga habis, ini tidak bisa diturunkan terhadap Y. Maka kita hanya memiliki satu buah angka X. Ya, di sini X-nya adalah 1,5. Bisa kita langsung pakai. Oke. Untuk persamaan kedua, ini kita labeli dengan V0 ya. Kita turunkan terhadap X. Ini Y-nya nggak ada, 3X-nya ada ya. 3X-nya jadi 1, Y-nya ini langsung bisa kita masukkan ya. Jadi persamaan kedua diturunkan terhadap X, itu kita dapat 3Y kuadrat. Y-nya langsung kita masukkan 3,5 ya.
Kita hitung hasilnya seperti ini. Oke. Bagaimana kalau persamaan ini kita turunkan terhadap Y? Kita turunkan terhadap Y, kita dapat persamaan ini ya. Y-nya 1, 3X-nya ini enggak ada ya. Jadi ininya kita turunkan, duanya kita turunkan jadi 6XY. Ya, kita masukkan nilai X dan nilai Y-nya. Oke. Maka determinan dari Jacobian untuk iterasi yang pertama ini ya, ini adalah 6,5 determinan ya. Jadi kita harus lihat dulu 6,5 kali 32,5 ya, jadi kita buat seperti ini dulu. 6,5 di sini 1,5 ya, ini 36,7, sementara yang ini 32,5 ini ya, ini sama ini dan ini ya. Ini determinannya mudah, tinggal kita silangkan aja. Ini dikalikan dengan ini, kurangi dengan ini kali ini ya. 6,5 kali 32,5 dikurangi 1,5 kali 36,75, hasilnya 156 ya. Di sini nilai dari fungsi tersebut dapat dievaluasi pada dengan menggunakan inisial gas, jadi atau tebakan awalnya ya, dengan menggunakan persamaan ini U0 dan V0. 1,5 kali ini 1,5 kurangi 10 hasilnya 2,5, yang V0 ini hasilnya seperti ini ya. Nilai-nilai ini dapat kita substitusikan ke persamaan 624 ini ya. Jadi XI plus I sama dengan XI nya ini tebakannya tadi berapa, ini dengan memasukkan tebakannya tadi ya, ini yang di sini dikurangi dengan V0 ini ya, dikalikan dengan ini mana nih, U per Y. U per Y ini ya, ini di sini. Oke, berikutnya juga sama untuk yang mencari Y, ini sekian, ini kita masukkan 3,5 ya, 3,5-nya di sini. Ini V, nilai V ini adalah 1,625. Ini ya nilai V-nya, Anda lihat ya. Oke, dikalikan dengan turunan atau delta U yang ke I dibagi dengan delta X. Delta U yang ke I dibagi dengan X ini hasilnya adalah 6,5, berarti yang ini ya. Ini kita masukkan ke sini, dikurangi ini dengan ini ya. Lalu di bawahnya di sini ini dihitung lagi ya sampai hasilnya seperti ini 156,25, hasilnya ini adalah 2,84 ya. Nilai ini konvergen terhadap nilai aslinya ya, yaitu X nya itu adalah 2 dan Y nya itu adalah 3 ya. Karena itu persamaan ini bisa kita ulangi terus menerus sampai akurasi yang diinginkan itu diperoleh ya. Jadi kalau ada kriteria sampai dengan kesalahannya sekian persen, ini kita hitung sampai dapat sekian persen ini. Oke ya, saya rasa untuk pertemuan membahas akar persamaan, cari akar persamaan dengan metode terbuka bisa saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.